wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saat ini saya bersama dengan Haji Bapak Ismail Asnawi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Cyber PBI Sulawesi Selatan. Pak Ismail ini memiliki latar belakang sebagai editor, dididik di TPRI, Balai Diklat TPRI, dan dididik oleh para expert dari Jerman. Dan bahkan Pak Ismail pernah dilatih pendidikan editor di Jerman dan memiliki pengalaman studi banding di Jepang dan Australia. Kita ketemu lagi di Taman Pendidikan Surga Alam TPRI. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Ismail berkaitan dengan jurnalisme televisi, jurnalisme audiovisual. Kita ketahui bahwa sekarang ini adalah era digital, di mana berita-berita itu semakin meyakinkan dengan audio plus video. Nah, bagaimana Pak Ismail melihat era saat ini, di mana era digital dalam memperkaya jurnalisme? Ya, baik, makasih Pak Nur. Sesungguhnya kita harus bersyukur bahwa di usia kita seperti sekarang, kepala 7 ya, sangat bersyukur ya, karena kita mengalami perkembangan teknologi yang kita alami semua ya. Ya, golden age katanya. Ya, betul. Jadi mulai dari kemajuan teknologi waktu ditemukannya mesin uap, maka lahirlah kereta api. Kita mati sekarang kereta api. Kemudian sesudah itu listrik, telepon, radio, kemudian berkembang ke televisi. Nah, sesudah itu ini dunia digital. Jadi semua kita alami, jadi syukur sekali kita. Nah, yang saya mau cerita begini, digitalisasi ini adalah satu kemudahan yang luar biasa buat kita. Saya bisa analogikan begini ya, seperti HP ini sekarang, ya kan? Itu HP fungsinya membesar hal yang besar bisa jadi kecil. Ya. Dulu kita punya editing kan, kita pakai di kantor, satu ruangan dengan biaya yang mahal. Harganya miliar loh, satu genggam editing itu. Kemudian harganya pun terjangkau. Dulu jadi secara person pribadi tidak mungkin kita bisa beli. Tapi sekarang semua dalam genggaman ini bisa kita edit, gambar-gambar itu. Jadi yang besar jadi kecil, yang jauh jadi dekat. Kita bisa ngomong orang di Malaysia, di Asia, di mana-mana saja. Jadi seolah-olah dekat dia. Tapi sekaligus juga menjauhkan yang dekat. Betul. Ketika dia bertemu masing-masing dengan HP, sudah jauh. Justru berhubungan dengan orang jauh gitu kan. Jadi begitu banyak perubahan dengan kehadiran digital. Sebenarnya seharusnya kita akan hidup lebih sejahtera. Tapi kadang-kadang terbalik, justru menjadi sumber pertengkaran. Ya itulah tantangannya, makanya kita harus pandai-pandai menyiasati keadaan. Itulah pentingnya kita. Bagaimana? Apa kau tidak berpikir? Aku tidak menggunakan akalmu ya. Jadi sesuai kepentingannya. Jadi hal-hal yang mahal dulu sekarang sudah murah, Nah, jadi itulah teknologi. Teknologi ini memang perlu kita manfaatkan untuk kesejahteraan sesungguhnya. Kalau ada orang tidak tahu memanfaatkannya, bisa-bisa menjadi celaka itu dalam teknologi. Makanya harus bijak ya dalam menggunakannya itu. Nah, kita mau kaitkan dengan teknologi digital ini dengan jurnalisme televisi. Tadi buka dengan itu ya. Video dan suara dan gambar. Jadi dua-duanya itu tidak boleh jalan masing-masing sesuai dengan ininya. Dia harus ada sinkronisasi antara gambar dengan suara. Sangat tidak cocok kalau gambarnya lain, kemudian suaranya berbeda, gitu kan? Oleh karena itu ada namanya angle, ya. Ada kalau dunia cetak seperti surat kabar, ada namanya angle liputan. Angle liputan itu menyangkut dengan temanya itu berita, judulnya apa, ya. Kalau di televisi selain angle berita, ada juga namanya angle kamera. Ada dua angle, jadi sudut pandang dari kamera. Nah itulah perbedaannya sesungguhnya. Dan kedua angle ini harus ada sinkronisasi satu sama lain. Dengan demikian suara dan gambar di televisi itu dia harus saling berhubungan satu sama lain
dan saling mempengaruhi bahkan, ya, dan tidak boleh bertentangan. Nah, itulah. Oleh karena itu, seorang jurnalis televisi harus menguasai dua angle itu. Berbeda dengan teman-teman yang bekerja di media cetak, dia hanya fokus kepada apa, Redaksi, angle liputan saja ya. Jadi judulnya apa, Iya. temanya, kemudian isinya. Kemudian bagaimana dia mengonstruksi data itu menjadi satu berita. Ya, itulah. Dia punya gambaran-gambaran. Bagaimana pentingnya ini? Ini penting sekali karena sekarang eranya gambar, ya. Apalagi dengan digitalisasi, gambar begitu apa namanya, terang, jernih, sehingga semua itu bisa kita manfaatkan dalam rangka menyampaikan pesan, ya, secara gambar dan visual. Nah, itu sedikit sebagai gambaran apa namanya. Sebelum ditutup, saya ingin ceritakan begini. Suatu ketika saya bertemu 3 orang, 2 orang diantara itu usianya juga kepala 7 ya semua. 2 orang ini adalah pernah kuliah di Gajah Mada, Jogja. Sekarang dia berbicara tentang media, dibilang luar biasa. Kita yang sekarang betul bersyukur, ya. Karena kita mengalami media yang sekarang ini. Dia bandingkan dulu ketika dia menunggu kiriman dari orang tuanya. Ya, betapa susahnya kita tunggu kiriman. Jadi kalau awal-awal bulan kata menurut dia sudah berdiri itu di depan asramanya, menunggu wesel pos, ya. Dan di banyak kesempatan terlambat datang gitu. Nah, kalau dibandingkan sekarang, sudah main di ujung jari saja informasi itu datang. Nah, itulah sebagai satu storytelling bahwa dia itu mensyukuri apa yang ada sekarang ini. Oleh karena itu dia ingin memanfaatkan betul-betul peralatan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya. Jadi komunikasi dengan orang tuanya tidak perlu dia terbang ke sana misalnya kan, atau neighbors, dia cukup video call itu sudah sampai. Jadi luar biasa. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada warganet sekalian, mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi yang sekarang ini dengan sistem digital, banyak kemudahan dan harganya pun terjangkau. Ya, terima kasih Ismail. Jadi pesannya Pak Ismail ini bahwa baiknya kita memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi yang kita miliki saat ini. Bersyukur bermakna memanfaatkan secara tepat. Itulah makna bersyukur, bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi bagaimana memanfaatkan secara tepat sesuai dengan peruntukannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.